Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamadina dari kelas A4-1901J. Di sini saya akan menjelaskan terkait birokrasi yang baik dan kepentingan umum. Sebelum masuk dalam pembahasan, apa sih birokrasi? Secara etimologi, birokrasi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yakni bere yang berarti meja, biro, kantor, dan kreci berarti pemerintah, yang artinya adalah bahwa suatu organisasi memiliki banyak komando dengan bentuk piramida, di mana banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Pengertian birokrasi sendiri, birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas dengan teratur, atau bisa disebut juga sebagai suatu sistem yang otoritas dengan ditetapkannya secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dengan prosedur yang sifatnya tetap. Contohnya, pada pemerintahan, rumah sakit, sekolahan, dan militer. Tidak hanya itu, di sini saya akan menjelaskan asas-asas birokrasi umum. Menurut Max Weber, birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Weber pun memandang birokrasi sebagai arti umum luas serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. Dan Weber pun berpendapat tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, sebab yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Dan ada satu hal yang penting ialah dalam memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu. Dengan demikian, Weber pun memiliki tipe ideal dengan memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting dengan membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan kondisi yang lainnya. Di sini, tipe-tipe birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, pejabat secara rasional. Kedua, jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Ketiga, tugas dan fungsi jabatan dalam hierarki secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menciptakan pelayanan yang baik atau sistem pelayanan publik yang baik. Dalam etika administrasi, tidak lepas dari pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai manifestasi kepedulian kepada masyarakat. Pelayanan publik juga sebagai fungsi suatu pemerintah bekerja sesuai dengan tugasnya dan sebagai gambaran penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Di sini pelayanan publik sebuah pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat baik berupa barang ataupun jasa di mana hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Maka, pelayanan publik wajib diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam bidang pemerintahan. Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik dan berperan serta bertanggung jawab dalam setiap pemberian pelayanannya. Selanjutnya, dalam menciptakan pelayanan publik, terdapat strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Dalam reformasi birokrasi, birokrasi sebagai alat kekuasaan untuk menguasainya. Di Indonesia, segala kegiatan perekonomian dikendalikan langsung oleh pemerintah yang membuat masyarakat bergantung pada pemerintah, hingga buruknya pelayanan publik yang diberikan pemerintah ini dapat menurunkan perekonomian dan daya saing nasional. Pengertian reformasi birokrasi merupakan agenda pengendalian dalam pembangunan yang memiliki peran strategis untuk menjamin jalannya rencana dan program pembangunan. Strategi reformasi birokrasi ini mendorong suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dari aparatur yang wajib melaksanakan dari segi proses penyelenggaraan negara tengah yang berpegang sebagai modernisator, katalisator, stabilisator, dinamisator, dan motivator. Selanjutnya, standar pelayanan publik. Standar pelayanan yang baik akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat karena selalu memperhatikan aspek-aspek dalam standar pelayanan. Pengertian standar menurut Reyer 1983, standar adalah suatu pedoman atau model yang disusun dan disepakati bersama serta dapat diterima pada suatu tingkat praktek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan standar pelayanan publik adalah ukuran yang diperlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh suatu pelayanan untuk melayani masyarakat. Tolak ukur dan aturan ini berlaku untuk setiap jenis layanan publik. Jadi setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka standar pelayanan publik adalah indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelesaian layanan serta menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap kualitas yang baik, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Selanjutnya, dalam standar pelayanan ini memiliki beberapa standar pelayanan, meliputi yang pertama, prosedur pelayanan, yang kedua, waktu penyelesaian, yang ketiga, biaya pelayanan, yang keempat, produk pelayanan, yang kelima, sarana dan prasarana, yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Selanjutnya, menurut Moner 2005-197 menyatakan juga bahwa agar layanan dapat memuaskan kepada orang yang dilayani, maka dalam hal ini petugas harus memenuhi 4 persyaratan pokok, yaitu 1. Tingkah laku yang sopan, 2. Cara penyampaian, 3. Waktu penyelesaian, 4. Keramah tamahan. Berdasarkan dari beberapa pendapat bahwa standar pelayanan publik yang baik dan memuaskan dapat disimpulkan bahwa
Tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik berkaitan dengan keramah-tamahan penyediaan layanan, waktu pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat, sanggup memberikan pelayanan baik dan menyenangkan, serta memberikan sikap sopan dalam berperilaku. Baik, terima kasih. Berikut sedikit pemaparan terkait birokrasi yang baik dan kepentingan umum. Wassalamualaikum.